Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadrina wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa menjadi hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Segala nikmat, karunia, anugerah telah diberikannya kepada kita. Mari menjadi hamba Allah yang utuh, yang senantiasa mentaati segala perintah-perintahnya, dan mari kita pula belajar untuk menjauhi segala perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat kita haturkan pula kepada tauladan kita, junjungan kita, panutan kita, Baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat, Bapak-bapak, hari untuk banyak bersalawat kepada Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mari perbanyak salawat di hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah yang dirahmati Allah, sejenak kita beriktikaf sembari mendengarkan, mengkaji bersama kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kita sampai kepada masih terkait doa ketika merasa takut dan kesulitan. Ini lanjutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma yaqulu idza khafa sultanan. Ini bab apa yang harus diucapkan ketika takut terhadap sultan, raja ya, atau pemerintah lah mungkin kalau sekarang. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khifta sultanan aw ghairahu faqul la ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illa anta azza jaruka wa jalla thana'uka. Wa istahabu an yaqula ma qaddamnahu fil bab as-sabiq min hadits Abi Musa. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau merasa takut terhadap sultan atau orang lain, maka ucapkanlah la ilaha illallahul halimul karim. Subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. La ilaha illa anta azza jaruka wa jalla thana'uka. Ini bacaannya. Ada lanjutannya dan disunnahkan atau dianjurkan untuk membaca pula apa yang telah kami sebutkan di bab sebelumnya tentang hadis Abu Musa. Hadis sebelumnya apabila
takut terhadap satu kaum. Nah, maka doanya yang lalu, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa apabila kita merasa gentar gitu ya, takut bila bertemu orang lain ya, atau mungkin kalau dunia kerja Pak, mungkin kalau gemeter kededep ketemu pimpinan misal Pak, nah baca doa ini Pak biar dak kededep ya. Ini zikir ya, la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, la ilaha illa anta azza jaruka wa jalla thana'uka. Ya. Dulu sahabat mereka ada yang diutus untuk menghadap Raja Persia, Kaisar Kisra, Raja Romawi, ya, untuk mengantar surat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita baca sejarahnya, peperangan itu ya, kadang-kadang ada delegasi untuk bertemu pimpinan perang, untuk mengajak damai dan sebagainya, ya. Maka, nah kalau merasa takut, Nabi telah mengajarkan satu doa agar kita tidak merasa gentar, ya, takut. Kalau sekarang ya bisa kita aplikasikan bila kita mungkin ketemu pimpinan, bisa Pak, ya, menghadap atasan, ya, karena tentu ya sultan, raja, ya, pemerintahan, ya, mereka juga manusia, sama, ya, sama saja. Yang raja sejati adalah Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, penguasa, pemilik hari pembalasan. Maka nantinya Bapak-bapak, ya, Ibu-ibu, ketika kiamat tiba, dalam sebuah hadis disebutkan kiamat terjadi, seluruh dunia hancur, langit bumi semua hancur. Sebagaimana Allah berfirman juga, yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi Allah nanti mengatakan, aina mulukul ard, di mana raja-raja bumi? Hanya Allah, ya. Hanya Allah yang tersisa saat itu. Maka sebenarnya ya kita sebenarnya tidak usah merasa takut, karena yang kita hadapi juga sama-sama manusia, ya, sama-sama makan nasi. Nah, jadi harusnya sebaiknya tidak usah takut. Namun bila mana ya terbersit rasa takut, ya, kededep misalnya Pak, gemeter, nah, maka dibaca doa ini. Atau setidaknya kita berzikir, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab ma yaqulu idza nadhara ila aduwwi. Bab apa yang harus dibaca ketika melihat kepada musuhnya. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Anas radhiyallahu anhu qala kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwah falaqiyal adu fasami'tuhu yaqul ya malika yaumiddin iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in falaqad ra'aitur rijal tusra' tadribuhal malaikah min baini aydiha wa min khalfiha. Kami meriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ya, berkata,
kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu peperangan. Ketika beliau bertemu dengan musuh, maka aku mendengar beliau mengucapkan, Ya Malika Yaumiddin, Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Doa yang sangat mirip dengan Al-Fatihah, ya. Hanya diganti saja. Kalau Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ini, Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Jadi nunnya diganti dengan huruf alif. Ya Malika Yaumiddin, Iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Kemudian Anas berkata, maka aku melihat laki-laki, ya, dari pasukan musuh ini, maksudnya tusra, mati bergelimpangan, tadribuhal malaikah min baini aidiha wa min khalfiha. Ya, dipukul atau ya maksudnya dibunuh gitu oleh para malaikat dari depan maupun dari arah belakang. Wa istahabbu ma qaddamnahu fil bab as-sabiq min hadits Abi Musa. Dan disunnahkan pula sama seperti hadis di atas untuk membaca doa yang diriwayatkan dari hadis dari Abu Musa. Jadi ada doa di pekan lalu sama doa ketika melihat satu kaum. Masya Allah Pak. Nah ini kalau melihat musuh, Masya Allah, doanya pas baca doa ini yang terjadi musuhnya wafat, mati. Nah ini maksudnya ini Pak, jangan pula nanti kita melihat orang yang tidak kita suka baca ini nanti ya. Jadi ini yang terjadi ketika saat itu peperangan, ya. Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, itu berperang, ya, melawan kaum, ya, kufar. Maka sahabat Anas melihat Nabi SAW membaca ini dan atas izin Allah, ya, musuh yang dilawan ini mati. Ya, Allah menjaga Nabi SAW. Ya. Jadi ya ini artinya, ya, kalau kita kan baiknya tidak usah bermusuhan, ya. Nah, kita berbuat baik saja. Kecuali ini kalau nanti, kita mengalami peperangan, karena memang suatu saat nanti kita pun akan, wallahu alam apakah kita, tapi memang akan terjadi peperangan. Ya. Semalam saya ada melihat itu satu tayangan geger gitu, viral. Ada yang ketemu pintunya Ya'juj Ma'juj katanya. Ya, di satu pegunungan yang, ya, memanjang pegunungannya itu. Jadi batunya itu bentuknya seperti pintu, Pak. Pintu yang ditutup. Bukan AI, bukan buatan, tapi memang video itu, tayangan itu, ya, sudah dikonfirmasi benar adanya. Dan para peneliti, para ilmuwan belum ada penelitian lebih lanjut begitu. Hanya sekedar opini dan lain sebagainya, bahwa ini mungkin karena ini itu, ya, alam dan lain sebagainya. Tapi ini masih menjadi pertanyaan, misteri. Karena kan memang disebutkan dalam ada riwayat, ya, Ya'juj Ma'juj itu muncul dari arah timur, dan ini gunungnya itu ada di perbatasan Cina dan Kazakhstan gitu, ya, di Asia, ya. Wallahu a'lam, Pak. Tapi yang pasti kita sudah berada di akhir zaman, ya. Persiapkan diri, ya, artinya banyak beramal seperti itu, ya. Banyak beramal, ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak, ibu-ibu kita semuanya sehat selalu, ya. Dan kalau kiamat, ya,
bukan di saat kita gitu. Karena mengerikan Pak, ya Allah. Kiamat itu hal yang sangat mengerikan. Ya, tapi bagi orang-orang yang beriman, ya, mereka akan Allah wafatkan sebelum kiamat terjadi. Ya. Tapi yang pasti satu saat nanti akan terjadi. Ya. Jadi bukan dongeng, bukan cerita khayalan, bukan Pak. Tapi kita sangat meyakini bahwa pasti akan terjadi seperti itu. Ya. Kemudian babu ma yaqulu idza 'arada lahu syaitan aw khafahu. Bab apa yang harus dibaca tatkala digoda syaitan atau merasa takut ya terhadap syaitan. Qala Allah Ta'ala wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Wa qala ta'ala wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura fayanbaghi an yata'awwadha thumma yaqra'a minal qur'ani ma tayassara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasy syaitan nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Ini firman Allah yang artinya apabila kamu ditimpa sesuatu dari syaitan, ya maksudnya ada godaan syaitan, fasta'idz billah, maka berlindunglah kepada Allah, innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa qala ta'ala wa idza qara'tal qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, maka kami akan menjadikan antara kamu dan antara orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat hijaban mastura, suatu dinding yang tertutup. Maka oleh sebab itu seseorang dianjurkan berta'awudz, kemudian membaca apa yang mudah darinya ya dari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an yang mudah baginya. Wa rawaina fi sahih Muslim an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fasami'nahu yaqul a'udzu billahi minka thumma qala al'anuka bila'natillah salasan wa basata yadahu ka'annahu yatanawalu syai'an falamma faragha minas shalah qulna ya Rasulullah sami'naka taqulu fis shalah syai'an lam nasma'ka taquluhu qabla dhalik wa ra'aynaka basatta yadaka qal inna aduwallah iblis jaa'a bishihabin min nar liyaj'alahu fi wajhi faqultu a'udzu billahi minka thalatha marrat thumma qultu al'anuka bila'natillahi tammah fastakhara thalatha marrat thumma aradtu akhdhahu wallah laula da'watu akhina Sulaiman la asbaha muthaqan yal'abu bihi wildanu ahli Madinah. Kami telah meriwayatkan satu hadis di dalam kitab Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ini Pak, jadi sahih dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan ya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat. Kemudian kami mendengar beliau berkata, a'udzu billahi minka, aku berlindung kepada Allah darimu.
Kemudian beliau berkata, Rasul berkata, al'anuka bila'natillah salasan. Aku melaknatmu dengan laknat Allah 3 kali. Kemudian dan beliau mengepalkan tangannya seakan-akan hendak menangkap sesuatu, meraih sesuatu. Ketika beliau selesai dari salat, kami berkata, ya Rasulullah, kami telah mendengar engkau berkata di dalam salat sesuatu yang kami belum pernah mendengarnya. Dan kami melihat engkau mengepalkan tanganmu. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya musuh Allah, yaitu iblis, datang dengan membawa obor dari neraka yang ia letakkan di wajahku. Maka aku berkata, a'udzu billahi minka 3 marrat. Aku berlindung kepada Allah darimu 3 kali. Kemudian aku berkata, al'anuka bila'natillahi tammah. Ya, aku melaknatmu dengan laknat Allah yang sempurna laknatnya itu. Ya. Maka iblis mundur. Ya. Laknatullah itu 3 kali Nabi menyebutnya. Maka iblis mundur. Ya. Kemudian aku bermaksud untuk menangkapnya. Demi Allah, seandainya kalaulah bukan doa dari saudaraku Sulaiman, maka niscaya iblis akan mengganggu. Ya. Pada pagi harinya ia benar-benar dalam keadaan terikat dan dapat dijadikan mainan oleh anak-anak Madinah, penduduk kota Madinah. Jadi bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah, nah, ini kejadian yang menimpa Nabi SAW. Nabi didatangi oleh iblis dalam sholatnya. Ya, maka dalam riwayat ini Nabi mengucapkan, ya, berta'awudz, a'udzu billahi minka. Kemudian ya, melaknat iblis bila'natillah, dengan laknat Allah, ya, 3 kali. Bahkan Rasulullah mencoba untuk menangkap iblis. Menangkap iblis. Kalau kita kan Pak sebenarnya melihat yang gaib itu tidak bisa kalau mata manusia biasa. Hanya orang-orang terpilih memang yang bisa melihat. Tentu Rasulullah bagian dari itu. Ya, manusia terpilih yang bisa melihat hal yang gaib. Jadi kalau kita Pak, ya jangan macam-macam gitu. Ya. Rasulullah melihat iblis, bahkan ingin menangkapnya. Kata Rasulullah, kalaulah bukan karena doa saudaraku Sulaiman, maka pasti akan iblis itu bisa ditangkap, diikat dan dijadikan mainan oleh anak-anak penduduk Madinah. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi bapak-bapak, ini kan Rasulullah. Ya, kalau kita beda Pak. Kalau ngelihat setan mungkin lari kita Pak. Bukan mau apa? Bukan mau nangkep atau apa, takut kita lari. Rasulullah malah ingin menangkapnya. Ya, dan kalaulah memang kita merasa takut dengan syaitan, ya, maka kita berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitan. Ya. Ada juga doa yang sempat kita bahas, ya, an yahdurun, kalau khawatir syaitan itu hadir, benar-benar hadir Pak. Karena kan memang ya kita hidup bersamaan dengan mereka. Ya. Mereka pun ada, artinya kita bertetangga dengan kehidupan jin, ya, syaitan gitu. Mereka ada, tapi kan tertutup. Ya. Ada hijab
ada memang sesuatu yang menutup sehingga kita tidak bisa melihat mereka. Kalaulah kita bisa melihat mereka, Pak, ada yang mengatakan ya tidak tenang kita, karena kehidupannya jelas-jelas berbeda. Ya. Mulai dari makanannya, bentuknya, ya. Na'udzubillah. Nah, tapi kita yakin bahwa mereka ada. Dan memang syaitan itu tugasnya menggoda manusia. Ya. Menggoda kita agar kita ya tidak mentaati perintah Allah, agar kita lalai, agar kita ya tidak mengerjakan seperti itu. Sebaliknya, agar kita melakukan dosa, bermaksiat, naudzubillah. Maka Bapak-bapak, sering-sering kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Baca ta'awudz itu sangat baik. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim misalnya. Ya. Jadi salah satu doanya adalah itu. Kita berta'awudz bila mana kita merasa takut ya, akan ya godaan syaitan, bahkan mungkin kalaulah dia datang gitu hadir. Tapi kayaknya pas masih kecil banyak kisah-kisah kita pernah ngelihat ini ngelihat itu, Pak. Macam-macam lah, entah benar entah tidak. Biasa seru kalau diceritakan, melihat inilah, ngelihat itulah. Ya. Kalau sudah besar ini kan, udah beda lagi. Ya. Tapi insya Allah kalau kita berdoa, maka kita akan dijaga oleh Allah dari gangguan syaitan. Qultu wa yanbaghi an yu'adzana adzanas shalah. Aku mengatakan dan dianjurkan untuk azan sebagaimana azannya salat. Ada kadang kasus rumah yang pemilik rumah itu merasa rumah ini ada gangguannya. Macam-macam, Pak. Gangguan entah dari kiriman atau memang ada penghuninya di situ mungkin, Pak. Ya, kadang-kadang kan gitu. Ya, ada penghuninya lah dan sebagainya, maka kata Imam Nawawi rahimahullah, ya, hendaknya dianjurkan untuk melakukan azan seperti azan salat. Ya. Jadi ini salah satu metode ruqyah gitu ya, ruqyah rumah. Jadi agar rumah itu dilindungi, maka salah satu biasanya kan dianjurkan kalau kita mau menempati rumah yang baru, ya kita bangun rumah atau kita membeli rumah atau ngontrak lah dan lain sebagainya, maka yang pertama kali kita lakukan adalah biasanya orang itu azan ya, azan di setiap sudut agar berharap rumah ini dijaga dari gangguan syaitan. Tapi jangan pula kita mengundang setan hadir ke rumah kita, Pak. Gimana caranya mengundang setan hadir ke rumah kita? Ya, ada perkara maksiat yang dilakukan di rumah itu, misalnya. Ada hal-hal yang dilarang Allah. Seperti mohon maaf, Pak, ada kayak jimat itu dan sebagainya, maka hati-hati. Pakai ajimat dan sebagainya kan dilarang itu ya, malah itu menjadi tempatnya syaitan bernaung di situ. Perhatikan kalau kita beli kaligrafi itu, Pak, kan ada sebagian kaligrafi itu ternyata itu tidak bagus itu secara, ada yang viral itu kaligrafinya tulisannya kitmir. Bapak mungkin pernah dengar atau pernah lihat tayangannya Qitmir. Qitmir itu kan nama anjing yang dalam riwayatnya Ashabul Kahfi. Tapi tulisan Qitmir itu diperindah, ada Asmaul Husna di sekeliling-kelilingnya itu. 99 nama Allah. Itu kalau kata Ustaz Faizar itu tidak boleh itu malah tempatnya setan. Malah setan itu ada di situ. Ya. Dan lain sebagainya. Banyak, Pak, makanya hati-hati juga ya, barang-barang yang kita masukkan ke rumah. Harusnya rumah kita
kita hidupkan dengan suasana Islami, suasana Quran, ada sholat sunnah di dalamnya, ada Al-Quran yang dibaca, tidak hanya memutar audio Al-Quran, murattal Al-Quran, tapi penghuni rumah pun membaca Al-Quran di dalamnya. Ya. Ada ta'lim di dalam rumah, ada mahabbah, ada kasih sayang antara suami dan istri, sehingga mengundang rahmat Allah hadir ke rumah tersebut. Ya. Begitu ya Pak. Jadi, kalaulah memang merasa ada gangguan, ini dianjurkan untuk azan. Ini satu lagi dalam bab ini. Faqad rawaina fi sahih Muslim an Suhail ibn Abi Salih annahu qala arsalani abi ila bani Harithah wa ma'i ghulamun lana aw sahibun lana fanadahu munadin min ha'id bi ismihi wa ashraf alladhi ma'i 'ala al-ha'id falam yara shay'an fadhakartu dhalika li abi faqala law sya'artu annaka talqa hadha lam ursilka walakin idza sami'ta sautan fanadin bis shalah fa inni sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna syaitan idza nudiya bis shalah adbara. Ini ada satu hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Suhail bin Abi Salih, bahwasanya beliau berkata, ayahku mengutusku ke kampung Bani Harithah, ya. Menyuruhku untuk pergi ke kampung Bani Harithah, dan bersamaku ada seorang pelayan lelaki atau seorang teman yang menemani. Maka tiba-tiba ada suara yang menyebut namanya dari arah kebun kurma. Lalu orang yang menemaniku itu memeriksa ke arah suara tersebut. Ternyata ia tidak melihat sesuatu. Kemudian aku ceritakan hal ini kepada ayahku dan beliau berkata, seandainya aku mengetahui bahwa kamu akan menjumpai hal seperti itu, niscaya aku tidak akan mengirimmu. Namun apabila kamu mendengar sesuatu atau suara yang memanggilmu, maka fanadin bis shalah, serukanlah azan salat. Azanlah sebagaimana azan salat, karena sesungguhnya aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengucapkan berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul bersabda, sesungguhnya syaitan apabila mendengar azan salat, maka dia akan adbara, lari, terbirit-birit katanya, Masya Allah. Jadi ini kejadian sahabat Suhail, ada suara gaib. Setelah dicek ternyata tidak ada orang di situ. Artinya gangguan syaitan. Kalau ini terjadi, maka azan, azan Pak. Karena kalau setan dengar azan maka dia akan lari, terbirit-birit, karena dia takut. Azan itu adalah panggilan, panggilan Allah, dakwah yang sempurna, dakwah at-tammah. Ketika kita azan salat, maka orang-orang yang memenuhi panggilan azan, maka orang-orang yang terpilih dan Allah sangat menyayangi mereka, karena panggilan Allah dipenuhi. Kalau sebagaimana kalau atasan kita manggil kita datang tepat waktu, sesegera mungkin, maka tentu pimpinan atasan senang sekali. Bagaimana dengan Allah Pak? Ketika Allah memanggil, kita langsung hadir, Allah sangat senang sekali. Maka sholat mari kita terus jaga, dan
sampaikan perkara ini tentang sholat ini juga kepada seperadik kita, sahabat kita yang mungkin belum terketuk hatinya agar mereka sholat seperti itu ya. Jadi bapak-bapak kalau merasa takut kehadiran syaitan, berta'awud ya, kalau perlu azan, insya Allah ya, setan akan lari gitu ya. Jadi ini beberapa doa kalau kita merasa takut dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita dari segala mara bahaya, dari segala godaan. Semoga Allah ya senantiasa menjaga kita. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.